Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kami, Study Tech. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana proses membuat atau merakit sebuah jam masjid digital yang sudah sangat marak digunakan di masjid maupun di musola-musola, di desa maupun di kota. Untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana merakit, membuatnya atau bahan-bahan yang digunakan serta cara men-settingnya agar nanti kalian bisa merakitnya sendiri. Tetapi jangan lupa tonton video ini sampai habis agar kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami bisa menyajikan video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah jam masjid digital yang tidak menggunakan running tag. Ada juga jam masjid yang menggunakan running tag, itu menggunakan P5, dan ada juga jam masjid yang menggunakan panel P10 secara langsung. Tetapi pada video kali ini kita akan menjelaskan jam masjid digital menggunakan paket yang sudah tersedia di toko-toko online. Oke, untuk selanjutnya nanti kita lanjut dengan bahan-bahan yang digunakan dulu. Apa saja bahan yang digunakan? Ini adalah tampilan yang sudah jadi. Kemudian apa saja yang ada di dalamnya? Coba jamnya bisa kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum kita jelaskan bahan-bahannya, supaya kita tahu sebenarnya di balik indahnya jam masjid digital, sebenarnya di dalamnya hanya beberapa paket PCB yang sudah ada kontrolnya, yang sudah tersedia di toko-toko online. Ya, nanti kita lanjutkan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat sebuah jam masjid digital dan bagaimana cara merakitnya. Oke, kita lanjutkan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat atau merakit sebuah jam masjid digital. Tadi yang kita tampilkan di depan itu jam yang sudah dirakit. Kita sekarang mengenalkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah kerangkanya atau boxnya. Ini boxnya dengan ukuran sekitar 1 meter kali 60, ya, 1 meter kali 60, terbuat dari aluminium dan akrilik. Ini adalah akrilik, ya, ini akrilik. Kenapa pakai akrilik? Supaya tidak rentan pecah. Kalau pakai kaca rentan pecah dan bahaya. Terus yang berikutnya adalah karet. Ini karet nanti digunakan untuk menjepit kertas duratran atau baliho yang sudah kita desain untuk backgroundnya. Yang berikutnya adalah background atau kertas duratran, biasanya kita pakainya atau menggunakan kertas baliho biasa di percetakan-percetakan. Ini murah sekali. Ini kita desain menggunakan Corel Draw atau software yang lain yang bisa kalian gunakan sebisa kalian. Sudah jadi, nanti kita tinggal pesan, kemudian kita hilangkan bagian yang nanti untuk menampilkan 7 segmennya atau paketan dari jam masjid digital tersebut. Terus bagian yang lain adalah paketan jam digitalnya. Ini paketan jam digital ada berbagai macam ukuran. Ini yang kita rakit ini termasuk ukuran yang medium, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini adalah kontrolnya, ini untuk jamnya, terus ini untuk tanggal dan hari, kemudian ini bagian belakangnya, ini bagian jamnya, di situ ada RTC-nya dan ada baterai jamnya. Itu apabila listriknya mati, nanti jamnya tetap akan
jalan sesuai dengan realitanya atau RTC-nya. Ini adalah bagian yang untuk jadwal sholatnya seperti imsak, asar, duhur, dan maghrib. Ini sebenarnya ini terdiri dari 3 potongan. Ini bagian 1, terus yang ini bagian kedua, ini sampai sini, terus ini bagian yang ketiga. Ini sudah kita rakit menggunakan aluminium sebagai tulangnya. Ini aluminium siku ini saya rasa tidak ada kesulitan, di toko-toko aluminium banyak sekali. Terus untuk pemotongannya saya rasa juga tidak ada masalah, tinggal kita mendesain bagaimana sesuka kita untuk memotong aluminium atau menempelkannya pada box yang tadi sudah kita buat atau kita pesan. Kemudian ada kabel datanya, ini kabel data yang digunakan untuk menghubungkan masing-masing bagian ke bagian yang lain. Oke, selanjutnya adalah kita proses merakit. Nanti proses merakit Asmi bisa menjelaskan. Silakan Asmi langsung saja proses perakitan supaya video tidak terlalu panjang. Oke, silakan Asmi. Ya, oke. Pertama kita pindahkan ini dulu ya. Kita ambil kerangkanya dulu. Ambil kerangka. Oke. Nah, ya udah. Kita ambil kerangka dulu. Kemudian kita pasang backgroundnya yang sudah kita buat. Kita pasang di tempat-tempat baliho juga bisa. Nah, ini ya. Nah, ya. Oke, sini kita tinggal rapikan saja. Nah, ya. Rapikan. Ya. Nah, sudah. Nah, biar nggak kendor kita pasang karetnya ya. Udah kita pasang karet. Nah, gampang sekali. Oke, sebelah yang sebelahnya juga. Nah, oke. Harusnya ini panjang ya, tapi karena kita stoknya tinggal sedikit jadi nggak apa-apa. Oke, nah kita sudah berhasil memasang background ke kerangka yang kita buat ya. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita memasang komponen-komponennya. Nah, ya. Pertama kita pasang untuk bagian jadwalnya ya, jadwal sholat. Nah, untuk misalnya kita tinggal paskan saja antara kotak-kotak yang sudah kita buat di desain di Corel Draw, kita paskan. Nah, ya. Untuk tulang-tulangnya karena saya sudah potong-potong jadi nggak terlalu lama ya videonya. Nah, kemudian kita pasang controllernya dan juga untuk pewaktu jamnya ini. Nah, karena sudah dipotong jadi udah pas. Mungkin untuk desain-desain kerangka bisa kalian modifikasi ya, tergantung kalian menggunakan komponen-komponen yang kecil, yang medium atau yang besar ya, tergantung yang kalian miliki. Mungkin kalian bisa lebih jago dalam membuat rangkanya ya, mungkin bisa lebih rapi. Ini saya cuma buat contoh aja dulu. Oke, kita baut. Nah, oke. Ya. Dan kita baut untuk sebelah sini ya. Oh ya, ini kita pasang dulu biar enggak susah nanti. Nah, kita pasang. Oke. Nah, kita pasang yang satu lagi. Oke, nah kita pasangannya.
Oke, nah sekarang kita sudah berhasil memasang bagian jadwalnya. Oke, nah kemudian kita pasang bagian controller dan juga jamnya ya. Kita pasin dulu antara. Nah, untuk pemasangan kabel datanya nanti saya jelaskan. Oke, nah kita paskan, sudah, kita baut. Oke, bisa dilihat saya buat di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita buat bagian samping ya, agak kencang juga. Oke, nah bagian atas mungkin kalau ada lagi, ya masih ada lagi. Kita buat. Nah, oke. Kurang pas ini ya. Oke. Nah, udah pas. Oke, kita buat sebelah atas. Nah, oke, sudah ya. Nah, kalian sudah berhasil memasang controller jam dan juga jadwalnya ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara memasangkan kabel data tersebut. Nah, pertama ini adalah bagian jadwal jam sholatnya. Nah, di sini sudah tertera ya. Di kontrolnya sudah ada jadwal, ada tanggal, dan juga ada tombol. Nah, untuk jadwal ini kita pasangkan ke jadwal. Oke, untuk kodenya sudah ada di sini ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika masnya kebalik. Oke, kita pasang di sini. Nah, jadwal ya. Nah, untuk tanggal kita tinggal pasang ke, nah ini dia. Pasang ke tanggalnya ini aja. Oke, nah, udah cuma segini aja sih. Nah, kemudian kita pasang tombol-tombol ini. Nah, fungsi tombol ini itu untuk mengatur jamnya ya. Mungkin kalian ada di daerah mana, kalian nggak perlu mengatur secara manual ya. Kalian harus atur jamnya, atur jadwalnya. Kalian sudah tinggal memilih aja di mana daerah kalian tinggal, karena sudah otomatis tercantum alamatnya ya. Nah, kita pasang di sini. Nah, oke. Nah, coba ini komponen yang ada di jam masjid digital. Kemudian saya akan mencobanya menggunakan power supply ya. Oke, saya akan mencobanya. Ini power supply dulu. Oke. Untuk adaptornya sudah disediakan ya dari paket pembelian. Untuk outputnya ini 12 volt 2 ampere ya. Output dari power adapter yang sudah disediakan. Oke, kita coba apakah terjadi error atau normal. Nah ya, akan berbunyi bip 1 kali ya jika itu normal, dan kita lihat tampilannya. Oke, nah sudah jadi ya, cukup ringkas dan cukup mudah juga cara perakitan jam digital ini. Yang penting kalian harus hati-hati dalam mengikuti ininya ya, tilang-tilangnya, angkanya, dan pastikan kalian harus sudah membersihkan serpihan-serpihan debu atau serpihan-serpihan besi yang aluminium yang kalian potong ya, biar nggak terjadi error di kontrolnya atau di jam digitalnya ya. Ya cukup segini. Untuk cara mengaturnya mungkin bisa saya beritahu atau saya tutorialkan di video selanjutnya ya. Ya, ini sudah selesai ya. Sekarang jam 15.41 tanggal 10 bulan 2 2021 ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin masih kurang jelas atau ya kurang detail cara penjelasan saya, mohon dimaklumkan ya, karena masih belajar, dan bisa diskusikan juga di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu bisa mengembangkan channel ini dan juga bisa memberi informasi-informasi sekitar teknologi masa kini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.